Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan unsur kebahasaan teks ceramah. Jadi ini adalah materi kelas 11, materi bahasa Indonesia semester 1, KD 3.6 dan 4.6. Baik, sebelum saya lanjutkan, mohon teman-teman untuk klik tombol subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dan video-video informatif dari saya, dan agar channel ini bisa berkembang. Dan apabila ini bermanfaat, silakan like dan share agar tidak hanya teman-teman saja yang mendapatkan pengetahuan dan wawasan dari saya. Jadi saling berbagi itu indah. Lanjut saja. Jadi apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Jadi saya akan membahas tentang satu, unsur-unsur ceramah. Lalu yang kedua saya akan membahas struktur teks ceramah. Yang ketiga saya akan menjelaskan contoh teks ceramah. Dan yang terakhir kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama kita akan membahas unsur-unsur ceramah. Jadi unsur-unsur ceramah itu apa sih? Jadi ini adalah hal yang harus ada pada saat teman-teman akan ceramah. Apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama pastinya harus ada penceramah. Ya iyalah, namanya ceramah, kalau nggak ada yang melakukan ceramah kan bukan ceramah namanya, harus ada orangnya ya. Itu hal yang paling utama, ada penceramahnya. Yang kedua, pendengar. Jangan sampai penceramah dada tapi nggak ada yang mendengarkan, nggak ada audiensnya, ya garing krik-krik. Maka unsur keduanya juga harus ada ya, pendengar atau audiens. Lalu yang ketiga, penceramahnya ada, pendengarnya ada, tapi nggak tahu apa yang mau disampaikan, ya sama aja bohong. Jadi yang ketiga ini juga harus ada, yaitu materi ceramah. Tentunya materinya harus berbobot ya, dan mengandung kebenaran agar audiens bisa percaya dan mengikuti apa yang penceramah sampaikan. Dan yang keempat, metode ceramah juga penting supaya audiens tidak bosan dengan ceramah yang didengarkan, sehingga penceramah perlu membuat metode yang menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah media ceramah. Ini juga penting. Media ini meliputi alat-alat yang digunakan untuk ceramah, bisa mikrofon, sound, atau bahkan podium jika diperlukan, dan lain sebagainya. Ini untuk menunjang ceramah agar bisa maksimal. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Jadi ada 3 ya strukturnya. Yang pertama adalah pembuka. Bagian pembuka ini berupa pengenalan isu, masalah, pandangan penceramah tentang permasalahan yang dikemukakan. Boleh berupa salam pembuka, bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa salam sejahtera, bisa hadirin saya hormati juga bisa. Intinya bagian pembuka adalah bagian paling awal, bagian paling atas dalam teks ceramah. Lalu yang kedua yaitu isi. Jadi bagian isi ini isinya adalah argumentasi yang disampaikan penceramah berkaitan dengan masalah yang diajukan pada bagian pembuka. Bagian isi ini ada 2 ya, ada bagian pengantar dan inti. Jadi ada pengantarnya dulu sebelum masuk ke inti ya, nanti ada contohnya untuk memperjelas. Dan yang terakhir adalah penutup. Jadi bagian penutup ini berisi penegasan kembali dari penceramah mengenai pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi penegasan kembali agar audiens lebih memahami apa yang disampaikan oleh penceramah. Lalu berikutnya kita akan membahas contoh teks ceramah. Jadi ini contoh, silakan dilihat. Nah ini bagian pembuka ya, ada salam, lalu ada ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berikutnya ini bagian pengantar ya, bagian isi bagian pengantarnya dulu, belum intinya, masih pengantar tentang pendidikan kedisiplinan. Nah setelah pengantar baru ada isi tapi bagian inti ya. Bedakan antara isi pengantar dan isi yang bagian inti, ini berbeda. Harus ada pengantarnya dulu supaya audiens tidak kaget tentang materi yang akan disampaikan. Berikutnya ini juga masih bagian inti juga ya. Jadi ada 2 paragraf, ada 3 paragraf tentang isi bagian inti. Setelah itu baru
bagian penutup ya. Bagian penutup itu ya berisi simpulan boleh, berisi penegasan kembali boleh ya. Ini tentang pendidikan kedisiplinan. Berikutnya kaitan